Shalom, nama saya Angelina Veronica Situmorang, NPM 2215-230 dari kelas 4 SIA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang sistem informasi rumah sakit sebagai proyek akhir mata kuliah pemrograman berorientasi objek untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Edward Rajaguru MPhil. Berikut tampilan dari sistem informasi rumah sakit yang saya rancang. Pertama-tama kita akan masuk ke halaman loadingnya. Lalu jika loadingnya selesai, maka akan langsung masuk ke halaman menu utama. Berikut halaman menu utama. Di menu utama ini ada tulisan Welcome to Hospital Healthcare, itu nama rumah sakit yang saya rancang. Lalu di sini ada fasilitas lengkap, higienis, informasi terkait rumah sakitnya, call center yang bisa dihubungi, ada dokter spesialisnya, ada apa saja, lalu ada sejarah singkat dari berdirinya rumah sakit. Lalu di halaman utama ini kita juga bisa login. Jika kita klik login, maka akan masuk ke login page. Di login page ini kita bisa login sebagai kita bisa login sebagai admin. Jika admin yang memakai ini bisa login sebagai admin. Kalau dokter bisa login sebagai dokter, dan kalau farmasi bisa login sebagai farmasis. Contoh di sini kita login sebagai farmasi. Maka kita akan masuk ke tampilan login farmasis. Di sini kita diminta untuk menginputkan ID dan password. Kita inputkan. Lalu kita klik login. Jika berhasil, maka ada message Anda berhasil login. Lalu klik OK, maka kita akan masuk ke tampilan data obat. Di data obat ini kita bisa melakukan penambahan data atau menyimpannya, lalu kita ubah, kita juga bisa menghapus. Contoh di sini saya tambah nama obatnya, misalkan obat OBH, terus jenis obatnya sirup, harga obatnya misalnya 15.000. Lalu di sini kita simpan. Maka ada message berhasil disimpan dan auto ditambah ke dalam tabel ini. Kita juga bisa mengganti, misalkan namanya mau kita ubah. Misalkan kita di sini ingin mengubah yang OBH itu, kita ubah misalkan namanya. Lalu kita klik ubah, maka di sini akan berubah menjadi OBH mantap. Lalu kita bisa menghapus datanya, misalnya kita hapus di sini. Lalu akan berhasil dihapus. Kita klik refresh, maka di form ini akan langsung tidak ada inputan lagi. Lalu jika misalkan kita mau login sebagai dokter, di sini sama seperti tadi, kita disuruh inputkan ID dan passwordnya. Lalu kita akan diarahkan ke tampilan jadwal dokter dan input data dokter. Misal kalau kita buat jadwal dokter, maka tampilannya akan menampilkan jadwal seperti Senin ada spesial kandungan, nama dokternya siapa, jadwalnya hari apa, jam berapa, ruangannya di mana. Lalu begitu pun juga di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Lalu di sini juga ada input dokter. Kalau kita klik input data dokter, maka kita akan diarahkan ke form data dokter. Di sini kita juga bisa melakukan penambahan, simpan, ubah, dan hapus. Contoh di sini kita mau menambahkan data, misalkan D8, namanya kita buat Esther, spesialis THT, alamatnya di Wijaya. Lalu untuk passwordnya kita buat 8. Lalu di sini kita simpan, maka akan bertambah di sini namanya Esther, spesialis THT. Lalu kalau kita ubah, misalkan di sini kita mengubah namanya menjadi
klik ubah, maka namanya akan berubah. Begitu juga jikalau kita mau menghapus, maka datanya akan auto terhapus. Kalau kita klik refresh, maka akan formnya akan bersih. Lalu jika kita klik cetak laporan, maka di sini nanti akan tampil laporan dokter seperti berikut. Lalu kita bisa kembali, kalau kita mau kembali ke login, misalkan di sini kita mau login sebagai admin. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita inputkan ID-nya, password-nya, lalu klik login. Maka ada tampilan Anda berhasil login. Lalu ini tampilan untuk login admin. Apabila admin login, maka akan masuk ke tampilan bisa melihat data pasien, data obat, data dokter, data jadwal dokter, dan juga periksa. Jika diklik periksa, maka akan masuk ke tampilan berikut. Kita contohkan, kita klik ID bayarnya 1, nomor periksa 1, tanggal periksanya kita buat 1 Juli 2023, ID pasiennya kalau kita klik 1, maka di nama pasien, alamat pasien, nomor telepon akan otomatis terisi. Begitu juga kalau kita pilih ID nomor 2, maka langsung terisi. Begitu juga di ID dokter, kita klik DO1, maka nama dokter dan spesialisnya langsung terisi, dan di ID obat juga begitu. Lalu contoh di sini kita buat jumlah obat yang dikenakan 10. Kita enter, maka di total harga obat langsung tampil kalau jumlah obat yang dibeli 10, maka total harga yang akan dibayar yaitu 15.000. Lalu kita klik tambah untuk menampilkan data obat ke dalam tabel obat, maka akan tampil seperti berikut. Lalu di sini juga kita bisa buat nominal bayarnya, kita mungkin pelanggan membayarnya 20.000. Lalu kita klik enter, kembaliannya langsung terlihat yaitu 5.000. Contoh di sini juga kita buat pilih indikasinya kepala berdenyut, maka di gejala akan auto terinput yaitu gejala 1, lalu di penyakitnya masih kosong, tapi jika kita klik periksa, lalu akan tampil penyakitnya itu tipes. Di ID kamar sama seperti sebelumnya. Lalu di sini kita juga bisa mencetak laporan. Maka di sini akan tampil laporan transaksi. Seperti yang kita input barusan itu ID bayarnya 1 dengan nomor periksa 1, ID pasien 1, ID dokter DO1, ID kamar 1 di tanggal 1 Juli 2023. Lalu lama inapnya di sini ada 5 hari. Di ID obat ada 1, total harganya ada terlihat dan total biayanya ada terlihat juga berapa. Sekian presentase perancangan sistem informasi rumah sakit yang saya kerjakan. Sistem ini masih jauh dari kata sempurna, sangat banyak kekurangannya. Dan apabila ada berkata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Shalom.